Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dan terlebih-lebih lagi kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Let's pray, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Bapa, kami datang lagi di hadirat-Mu, kami datang lagi di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi gembala kami, untuk mengembalai kami, dan juga untuk menjadi guru kami, untuk mengajar kami, dan terlebih-lebih lagi Bapa untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menyelamatkan kami umat manusia. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini, kesempatan, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan kebaktian missions pada hari ini Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus dan pagari dengan pasukan malaikat-Mu setiap ruangan, baik di luar di dalam Bapa, dan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. I know the Lord will make a
save me from my sin and shame. Died to save me from my sin and shame. Though my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh my God, when I'm in awesome wonder, consider the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come, we shall obey.
salvation and take me home. For joy shall fill my heart. Then I shall abide in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Haleluya, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servants Moses, righteousness being restored. And these are the days of great trials, that heaven and darkness and sorrow. Still with a voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. Let the trumpet calls, leave your voice. It's the year of Jubilee, out of signs in salvation's plan. These are the days of Ezekiel, the dry bones become as forests. And these are the days of your servants David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as wide in the snow. And we are the labors in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like
Out of sight till salvation's come. There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on a cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, leave your voice, the year of jubilee. Out of sight till salvation's come. Behold, He comes, riding on a cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, leave your voice, the year of jubilee. Out of sight till salvation's come. Amen. Salvation comes through Jesus Christ. Haleluya. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan.
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh haleluya, sebab Kau layak, sebab Kau layak dipuji. Terima pujian, terima hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, Raja segala raja, Juru selamat dunia. Sebab Kau layak, terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, Engkau layak untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan pada hari ini. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Pertolongan-Mu sungguh besar, pertolongan-Mu sungguh mulia. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan. Praise God. Hallelujah. All the glory to God in the highest. Amen. Tuhan kita luar biasa Dia. Dahsyat Dia. Betul-betul Tuhan yang benar-benar Tuhan yang bisa kita andalkan ya. Tuhan itu sanggup untuk menolong kita semua. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita semua dari situasi apapun
Ya, jadi jangan pernah lelah, jangan pernah kecewa, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Kita patut untuk memberikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ya. Situasi di muka bumi ini memang sudah tidak semakin baik, tetapi situasi di muka bumi ini memang yang sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang mana Tuhan memang katakan semua itu harus terjadi lebih dahulu sebelum kedatangannya, ya. Jadi kita harus tetap tabah, tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Biarlah kita tetap bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Pertolongannya itu ajaib, luar biasa. Saya sudah mengalami pertolongan Tuhan luar biasa, ya. Tuhan ajaib, Dia betul-betul Tuhan yang patut menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi kita sama-sama mau belajar hari ini bagaimana Tuhan akan mengajar kita pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sama-sama mau belajar apa yang direncanakan oleh Tuhan, ya, di dalam ayat-ayat ini. Perikop hari ini yaitu jangan ada lagi noda kekafiran. Jangan ada lagi noda kekafiran. Itu perikop hari ini, ya. Jangan ada lagi noda kekafiran. Jadi kita mau pelajari apa artinya, ya, bahwa Rasul Paulus yang sudah memberikan pengajaran pada hari ini, ya, dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Kita mau bacakan dari ayat yang ke-14. Sama-sama kita bacakan ayat yang ke-14. Ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Janganlah kamu terus merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang. Jadi di situ dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Terus dengan orang-orang yang tak percaya. Dengan orang-orang yang tak percaya. Di ayat yang ke-14, ya, dikatakan. Jadi jangan kita menjadi seperti orang-orang itu, ya, di ayat yang ke-14. Teruskan lagi. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kedamaian dan kebenaran dan kedurhakaan? Antara kebenaran dan kedurhakaan. Oke. Jadi antara kebenaran dan kedurhakaan di situ dikatakannya di ayat yang ke-14 masih. Oke, jadi itu dikatakan di situ. Masih ada lagi? Ya, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di ayat yang ke-14, ya. Jadi di situ dikatakan, ya, artinya kita bisa mengerti bahwa Tuhan katakan, Rasul Paulus mengajar kita bahwa bagaimana terang bisa bersatu dengan kegelapan, ya. Jadi kita mau pelajari bahwa di ayat yang ke-14 di situ dikatakan, coba kita bacakan lagi ayat. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang
tak percaya. Jadi kita jangan menjadi seperti pasangan yang tidak seimbang. Artinya kita harus menjadi pasangan yang sesuai, yang pasangan yang ideal ya. Jadi jangan seperti orang-orang yang tak percaya. Terus Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? sebab persamaan apakah terdapat antara Kebenaran dan kedurhakaan. kebenaran dan kedurhakaan. Jadi maksudnya itu persamaan apakah yang akan terdapat di dalam kebenaran dan kedurhakaan ya. Jadi itu perbedaannya sangat jauh artinya ya. Jadi kebenaran adalah kebenaran dan kedurhakaan adalah kedurhakaan. Jadi tidak akan bisa disamakan ya kedua ini, yaitu kebenaran dan kedurhakaan. Terus lagi, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi terang itu tidak mungkin bersatu dengan gelap ya, karena terang adalah terang dan gelap adalah gelap. Jadi artinya terang adalah terang, gelap adalah gelap. Jadi tidak bisa disatukan terang dan gelap. Begitu juga kebenaran dengan kedurhakaan ya, tidak bisa disamakan ya, karena kebenaran tetap kebenaran, kedurhakaan tetap kedurhakaan. Ya, teruskan lagi. Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial. Beliau? Jadi di sini dikatakan ya, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beliau. Jadi itu pun sudah jauh berbeda. Artinya tidak bisa disamakan antara Kristus dengan Beliau ya. Karena Kristus adalah Kristus, Dia adalah Tuhan. Kristus adalah juru selamat ya, Dia adalah Mesias, dan Beliau itu nggak tahu siapa dia ya. Beliau. Jadi biar bagaimana persamaan tidak bisa disamakan ya antara Kristus dengan Beliau. Jadi semua itu ada perbedaannya yang sungguh jauh, yang begitu jauh perbedaannya ya. Kita teruskan lagi. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah terus Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tak percaya? Jadi apakah gitu bagian antara orang percaya itu dan orang-orang yang tidak percaya ya. Jadi tidak akan bisa disamakan semua itu ya. Teruskan lagi. Ayat 16. Ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Jadi semua ini ada perbedaan-perbedaan ya. Artinya di setiap ayat itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Jadi berhala ya berhala. Bait Allah adalah bait Allah di mana kita beribadah. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu harus dikuduskan terus, disucikan terus tubuh kita ya, karena tubuh kita dikatakan adalah bait Allah. Dan berhala itu berhala itu yang najis, segala macam kenajisan, kekotoran ya, itu adalah berhala. Kejahatan semua, fasik, kefasikan itu adalah berhala ya. Jadi berhala itu begitu banyak arti, begitu banyak macam ya. Teruskan lagi. Karena kita adalah bait dari Allah Karena yang kita- hidup menurut firman Allah ini. Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi kita adalah bait Allah, dikatakan di situ ya. Kita adalah bait Allah. Jadi tubuh kita itu bait Allah. Tubuh kita itu tidak boleh kita racuni dengan segala kenajisan, kekotoran, kekejian ya, kejahatan, dosa-dosa. Jadi kita harus tetap kuduskan tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Terus, Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di situ dikatakan oleh Tuhan ya. Bacakan lagi. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya, teruskan. Karena kita adalah bait dari Allah yang Karena- hidup menurut firman Allah ini. Di situ dikatakan karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi
Di situ sudah dikatakan jelas. Terus Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Tuhan dan katakan ya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. dan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi luar biasa ya, Rasul Paulus mengajarkan bahwa ya Tuhan itu akan hidup bersama-sama dengan kita dan diam bersama di tengah-tengah kita. Artinya diam di tengah-tengah kita. Jadi itu luar biasa ya saudara, bagaimana Rasul Paulus merasakan kasih Tuhan, dia merasakan semua kebaikan Tuhan ya di dalam kehidupannya. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia menerima kasih anugerah yang begitu besar, begitu luar biasa di dalam hidupnya, sehingga dia mengalami semua hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia, karena Rasul Paulus sudah menjadi anak Tuhan, dia menjadi hamba Allah ya. Jadi teruskan lagi. Ini mengenai firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di situ dikatakan, Tuhan katakan Tuhan akan menjadi Allah kita, Allah mereka, Allah saudara dan saya. Dan kita, mereka akan menjadi umatku. Di situ dikatakan, Tuhan katakan kita, saudara dan saya akan menjadi umatnya, ya, karena Tuhan akan menjadi Allah di tengah-tengah kita. Tuhan akan menjadi Allah kita, ya, Tuhan yang akan memerintah sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai Bapa kita, sebagai Raja kita. Tuhan akan menjadi Allah atas kita. Tuhan akan menjadi Allah atas kita, dan kita akan menjadi umatnya. Di situ dikatakan akan menjadi umatnya. Artinya saudara dan saya sangat beruntung ya. Tuhan mau jadikan kita umatnya dan dia mau menjadi Allah kita. Luar biasa dahsyat saudara ya. Begitu dahsyat Tuhan kita itu. Dia betul-betul Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang penuh dengan kemurahan. Ya, itulah Allah kita. Ya, teruskan lagi. Ayat 17. Ya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan di situ dikatakan kita harus keluar dari mereka dan pisahkanlah diri kita dari mereka ya. Kita harus pisahkan diri kita dari orang-orang seperti itu, dari tempat-tempat seperti itu. Artinya ya, kita harus pisahkan diri kita dari segala kefasikan, dari segala kenajisan, kekotoran, kekejian, ya, kejahatan, dosa-dosa, kedagingan, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus hindarkan diri kita, kita harus keluar, ya, jangan menghindar, artinya keluar, menghindar, dan jangan lagi mencampuri mereka. Jadi teruskan lagi. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Dan janganlah menjamah apa yang najis, di situ dikatakan. Maka aku akan menerima kamu. Maka aku akan menerima kamu. Jadi kita jangan menjamah hal yang najis. Artinya janganlah kita mencampuri hal-hal yang najis atau memegang atau menjamah ya. Setiap hal-hal yang najis itu, sesuatu yang najis, sesuatu hal yang najis, jangan kita menjamah. Tuhan katakan, jangan kita terlibat di dalam segala kenajisan itu ya. Dan Tuhan akan menerima kita. Di situ dikatakan Tuhan akan menerima kita di saat kita melepaskan diri kita dari hal-hal kenajisan, hal-hal kekotoran, hal-hal kekejian, kejahatan, dosa-dosa, semua hawa nafsu, ya, kedagingan, semua itu dikatakan Tuhan akan menerima kita di saat kita melepaskan atau menghindari hal-hal yang najis dan tidak menjamah
hal-hal yang najis, maka kita semua akan diterima oleh Tuhan. Amin, luar biasa. Teruskan lagi. Ayat 18. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, Dan aku akan menjadi bapamu. Luar biasa. dan Terus, kamu akan menjadi anak-anakku, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini luar biasa di ayat yang ke-18 dikatakan ya. Tuhan katakan luar biasa ya. Bacakan lagi ayat yang ke-18. Dan aku akan menjadi bapamu, Dan aku akan menjadi bapamu. Tuhan katakan Tuhan mau menjadi bapa kita ya. Tuhan bilang dia mau menjadi bapa kita. Lalu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Di situ dikatakan jelas Tuhan mau menjadikan kita sebagai anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya. Luar biasa. Dan di situ dikatakan firman Tuhan. Ya, apa katakannya? Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan katakan demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya Tuhan mau menjelaskan kepada kita, mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mau menjadi Allah kita, Dia mau menjadi Bapa kita, dan Dia mau kita menjadi umatnya, dan Dia mau kita menjadi anak-anaknya. Ya, itulah yang dikatakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara dan saya sangat beruntung ya bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia mau membawa kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Jadi luar biasa saudara, hidup kita dari saat ini harus menggambarkan hidup yang penuh dengan kekudusan. Artinya hidup kita di setiap hari harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu harus lewat pertobatan. Tanpa pertobatan maka kekudusan itu tidak akan mungkin terjadi. Karena kita harus bertobat. Kita harus mengalami dulu pertobatan dari segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kejahatan-kejahatan kita, ya, semua kenajisan kita, kekotoran, kedagingan, hawa nafsu, semua itu kita harus lepaskan. Kita harus hidup bersih, hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan dikatakan juga di ayatnya tadi, maka Tuhan akan menerima kita. Asal kita jangan menjamah hal-hal yang najis. Tuhan tidak mau kita menjamah hal-hal yang najis. Dia tidak mau kita mencampuri hal-hal yang najis, kekotoran, ya, atau terlibat di dalam hal-hal najis. Karena Dia mau menerima kita. Di saat kita menghindari semua itu, kita menghindari segala kenajisan, kita menghindari segala kejahatan, kekotoran, kefasikan, kedagingan, semua kita lepaskan semua itu, maka Tuhan akan menerima kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umat-umatnya. Dan Tuhan berjanji, Dia bilang Dia akan menjadi Allah kita, Dia akan menjadi Bapa kita. Luar biasa, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Luar biasa, Tuhan yang sudah memakai Rasul Paulus untuk menjadi hambanya yang luar biasa, memberitakan kebenaran firman-Nya, memberitakan Injil kebenaran di dalam bumi, di muka bumi ini. Dan kami semua mengalami semua itu. Kami juga dapat menyaksikan, mendengarkan semua pemberitaan kebenaran firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Ya, luar biasa saudara. Saudara pasti diberkati bagaimana Tuhan mengajar kita pada hari ini. Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Ya, jadi kita harus betul-betul mengerti dan memahami dengan benar apa artinya, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita lewat ayat-ayatnya.
Amin, luar biasa. Jadi biarlah kita semua mau mentaati ya kebenaran firman-Nya, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang bersih. Kita harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan ya, menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau menerima kita sebagai umat-umatnya, dan Dia mau menerima kita sebagai anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan, dan Dia mau menjadi Allah kita, Dia mau menjadi Bapa kita. Jadi saudara, ingatlah firman Tuhan pada hari ini, bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan. Dia mau kita hidup di dalam kekudusan. Dia mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan kita semua boleh tetap terus diajar, dan kita semua mau diajar oleh Tuhan akan atas kebenaran firman-Nya yang harus kita pelajari dan harus kita renungkan siang dan malam. Amin. Kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita renungkan siang dan malam, agar kita boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh dituntun oleh Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dan firman Tuhan hari ini pun sangat memberkati saya. Tuhan yang sudah memberikan pengajaran yang luar biasa kepada saya. Luar biasa Tuhan kita. Dan biarlah kita semua boleh tetap setia kepada Tuhan di situasi saat ini. Di situasi apapun kita tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa. Setiap pokok doa kita, biarlah kita sama-sama tetap bersatu hati di dalam Tuhan untuk tetap berdoa, mendoakan apa yang ada di muka bumi ini, situasi yang ada di muka bumi ini, dengan peperangan yang ada, dengan virus-virus yang ada, dan juga dengan bencana-bencana alam, kejahatan-kejahatan manusia, cuaca-cuaca buruk. Kita harus tetap berdoa, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini Bapa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kami, boleh mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan di dalam situasi yang ada saat ini yang kami hadapi Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa Missions and Prayer House. Tangan Tuhan menyertai. Serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Tangan Tuhan menyertai. Serahkan juga setiap pokok doa kami. Situasi di Timur Tengah, situasi di muka bumi ini Bapa, dengan peperangan yang ada, dengan virus-virus yang ada, dengan
cuaca-cuaca buruk, bencana-bencana alam, kejahatan manusia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya kami hanya dapat berserah kepadamu dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Dan Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami hanya dapat berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Bapa, biarlah Tuhan yang mau menolong kami, melepaskan kami semua dari situasi yang ada. Karena Tuhan yang memegang kendali dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Oleh sebab itu hanya Tuhan yang sanggup untuk menghentikan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, baik peperangan. Bapa, Tuhan tolong, Tuhan mau berbelas kasihan kepada anak-anak ini, anak-anak yang terlantar ini Bapa. Karena akibat peperangan, Tuhan tolong berikan Bapa mereka belas kasihan-Mu, kemurahan hati Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak akan berpihak kepada sebelah pihak, tetapi Tuhan yang akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Dan Tuhanlah yang akan membela anak-anak ini dan membela orang-orang benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga berkati cuaca yang baik Bapa di setiap hari Bapa. Kami perlu cuaca yang baik Bapa. Biarlah Tuhan yang terus mau memberkati kami, cuaca yang baik di setiap hari Bapa. Dan kami serahkan terus Bapa, setiap rencana kami boleh menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami, semua keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu Bapa. Anak-anak, cucu, mantu, semua bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, datang dan bertobat dan menerima keselamatan Bapa. Kami mau serahkan orang-orang sakit, anak-anak yang sakit, terutama cucu kami Bapa yang sedang sakit saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kami, cucu, anak kami, cucu-cucu yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka kesempatan Bapa untuk boleh datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan itu Bapa. Berikan mereka Bapa belas kasihan-Mu, kemurahan hati Tuhan yang menyertai mereka, menyertai kami semua. Serahkan juga Bapa untuk setiap orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, tolong mereka. Bapa, hamba serahkan juga setiap para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka semua untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan juga Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh memimpin dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa, situasi yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang mau menolong dan berbelas kasihan dan menolong kami umat manusia Bapa yang ada di muka bumi ini Bapa. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari situasi yang ada saat ini Bapa. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu dan kemurahan hati Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan yang mau mendengarkan seruan doa setiap orang-orang benar yang sedang berseru memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan Tuhan yang ajaib. Luar biasa pertolongan Tuhan, sungguh besar, sungguh mulia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Praise God, puji Tuhan. Kita mau angkat pujian untuk menutup setiap pokok doa kita dan juga kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus.
by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh, hallelujah. Forever we will praise your name, O Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.